Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evan Brianto dengan NIM 103112430040 kelas IF 06. Saya akan menjelaskan hasil dari pengerjaan tugas saya, yaitu sub CLO kalkulus 03 strip 1 strip 4. Oke, langsung saja untuk penjelasan ke soalnya. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Di sini kita memiliki sebuah fungsi skalarnya, yaitu fx, y sama dengan x kuadrat 2 negatif 3 y kuadrat 2, dan di titik p sama dengan y, 2. A itu adalah kita hitung vektor gradiensnya. Untuk nabla f x, y, yaitu nabla f x, y sama dengan do f per do x, do f per do y. Lalu untuk turunan parsial terhadap terhadap x-nya yaitu 2x, dan turunan terhadap y-nya itu negatif 6y. Dan faktor gradiensnya adalah itu do f x, y sama dengan 2xi negatif 6yj. Atau dalam notasi vektornya itu 2x negatif 6y. Untuk B itu tentukan nilai gradiensnya. Untuk nilai gradiensnya yaitu di titik P yaitu 1, y, kita substitusikan nilai ini, yaitu x nya itu 1 dan y nya itu 2 ke dalam vektor gradiensnya, yaitu 2 dan ini substitusinya itu dalam kurung 1 i negatif 6 2j. Nabla f 1,2 sama dengan 2i negatif 12j atau 2, negatif 12. Dan untuk C nya itu hitung turunan berarah DUF P untuk vektor U nya itu searah, dan dengan vektor A nya yaitu 3,4. Pertama kita mencari U nya dulu dengan cara memsubstitusikan nilai A nya itu menjadi 3 kuadrat 2 tambah 4 kuadrat 2 akar sama dengan hasilnya itu dari kuadrat 3 kuadrat 2 dan 4 kuadrat 2 itu menjadi 9 tambah 16 dan hasilnya itu menjadi akar 25, dan akar 25 itu adalah 5. Dan kita akan mengaplikasikannya ke sini, yaitu A nya kita masukkan ke sini dan U nya itu 3/5,4 per 5. Dan kita akan mencari nilai jadi nilai gradiensnya itu di titik P yaitu du f P sama dengan nabla f P dikali U sama dengan 2, negatif 12 dikali 3 per 5,4 per 5 menjadi yaitu negatif 42 per 5, atau bisa menjadi negatif 8,4. Dan untuk yang D nya D berapa nilai maksimumnya. Kita masukkan nilai gradiensnya, nilai vektor gradiensnya di titik P, yaitu nabla f
1,2 dan sama dengan akar kuadrat 2 tambah dalam kurung negatif 12 akar 2 sama dengan akar 148 dan hasilnya menjadi 2 akar 37. Dan untuk nilai E-nya itu, untuk E-nya, soal E-nya itu tentukan arah vektor unit V. Misal V A, B, maka jika 2A negatif 2B sama dengan 0, maka A sama dengan 6B. Jika A kuadrat 2 tambah B kuadrat 2 sama dengan 1, maka 37B B kuadrat 2 sama dengan 1. Jika 37B kuadrat 2 sama dengan 1, maka B sama dengan positif negatif, yaitu 1 per akar 37, dan A nya itu positif negatif 6 per akar 37. Untuk nilai untuk soal kedua, jadi untuk F nya itu hasilnya itu sama dengan positif negatif 6 per 37 akar 37 1 per akar 37. Untuk nomor 2 yaitu kita memiliki fungsi fx, y dan x kuadrat 3 dan negatif 3y tambah y kuadrat 2. Untuk yang A, hitung turunan parsial pertama fx dan fy. Fx sama dengan do per do x dan dalam kurung x kuadrat 3 negatif 3x tambah x kuadrat 2. Dan untuk turunan terhadap x-nya yaitu fx do per do x dalam kurung x kuadrat 2 negatif do per do x dalam kurung 3x tambah do per do x dalam kurung x kuadrat 2. Fx menjadi itu 3x 3x kuadrat 2 dan negatif 3. Dan untuk turunan terhadap y-nya yaitu fy do per do y x kuadrat 3 negatif 3x tambah y kuadrat 2 fy sama dengan do per do y dalam kurung y kuadrat 2 dan hasilnya itu fy sama dengan 2y. Dan untuk B, tentukan titik stasionernya. 3x kuadrat 2 negatif 3 sama dengan 0, maka untuk turunannya yaitu 3x kuadrat 2 sama dengan 3 kita pindah ruaskan menjadi di sini, dan 3x kuadrat 2 sama dengan 1, x sama dengan positif negatif 1, dan turunan terhadap 2y nya itu sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Jadi stasionernya terjadi ketika kedua turunan parsial pertama bernilai 0, maka ketika x sama dengan 1 x1 dan y sama dengan 0 dan maka hasilnya menjadi 1 per 0, dan x sama dengan negatif 1 y sama dengan 0, maka hasilnya itu negatif 1 per 0. Dan untuk nilai atau soal yang C, hitung turunan parsial kedua. Di sini untuk prosesnya itu fxx sama dengan do per do x dalam kurung
fx sama dengan do x dalam kurung 3x kuadrat 2 negatif 3 sama dengan 6y. Dan untuk fyy sama dengan do per do y, f dalam kurung fy sama dengan do per do y dalam kurung 2y sama dengan 2. xy itu sama dengan do per do y dalam kurung fx sama dengan do per do y dalam kurung 3x kuadrat 2 negatif 3 sama dengan 0. Dan untuk yang D, uji titik stasionernya. Oke, untuk yang pertama D x, y sama dengan fx x y fyy ini x, y dikurang dalam kurung siku fxy x, y kuadrat 2. Lalu untuk titik 0 negatif 1,0 yaitu D negatif 1,0 sama dengan 12. Kita masukkan ke sini, nilainya itu negatif 1 menjadi negatif 12. Maka negatif 12 lebih kecil daripada 0, maka disimpulkan menjadi titik pelana. Dan untuk yang 1,0 yaitu menjadi D 1,0 sama dengan 12. Kita masukkan nilainya itu 1 sama dengan 12 12 itu lebih besar daripada 0, maka hasilnya itu ekstrim lokal. Dan untuk fx 1,0 sama dengan kita masukkan nilainya 6 dalam kurung 1 sama dengan 6 lebih besar daripada 0, maka kesimpulannya minimum lokal. Dan untuk yang soal yang Y, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimal atau minimum global. Titik 1,0 adalah minimum lokal. Namun fxy sama dengan x kuadrat 3 negatif 3x tambah 2 kuadrat 2 tambah y kuadrat 2 tidak memiliki minimum global. Oke, itu hasil dari semua pengerjaan soal yang telah saya kerjakan. Sekian penjelasannya, terima kasih. Oke, sekian penjelasan dari saya, hasil dari pengerjaan tugas saya. Mohon maaf jika ada salah penyebutan ataupun salah pengucapan kata, dan maaf jika sedikit penjelasannya jika kurang paham. Saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.